Padahal yang penting itu bukan kenyang, bukan seberapa banyak, karena banyak juga yang berpikir kalau hamil itu makannya harus 2 kali lipat banyaknya gitu ya. Padahal yang penting itu adalah pemenuhan komposisi gizinya. FM Sonora Medan, sahabat Sonora, masih di 1012, masih bareng saya Rini Aprianti dan Kak Melani Fabiola dari Lembaga Karir Kahandira. Hari ini kita membahas mengenai aturan berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Oke, Kak tadi setidaknya kita sudah tahu risiko-risiko yang dapat dialami oleh ibu hamil dan menyusui. Walaupun juga memang ada perbedaan sedikit ya antara ibu hamil dengan menyusui ya, risiko yang sebenarnya kalau resiko yang tidak dialami ibu menyusui tentunya adalah resiko plasenta ukuran lebih kecil ya, resiko bayi lahir prematur, resiko bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, itu tentu tidak dialami ya oleh ibu menyusui ya. Tapi untuk resiko dehidrasi ya, jika tidak melakukan cara yang benar ketika berpuasa itu bisa menyebabkan ibu mengalami kelelahan, ibu mengalami lemas, mual, muntah yang berat ya, sakit kepala yang hebat. Kemudian juga akan berlanjut pada berkurangnya produksi ASI, karena kan kita semua tahu yang namanya ASI itu kan air. Kalau ibunya kurang air gimana dong? Iya. Pasti kurang produksi ASInya kan. Nah jadi makanya memang ada beberapa syarat sih Mbak Rin yang perlu diperhatikan supaya ibu hamil dan ibu menyusui ini bisa dipastikan tetap dalam keadaan sehat selama melakukan puasa. Yang pertama tentunya adalah harus konsultasi dulu kepada tenaga kesehatan di mana mereka biasanya berkunjung untuk konsultasi, ya kan? Untuk memastikan bahwa ibu dan janin atau ibu dan bayi yang disusui benar-benar dalam keadaan yang fit, yang sehat. Oke. Kalau untuk ibu hamil itu yang pertama adalah usia kehamilan. Usia kehamilan yang paling aman untuk berpuasa itu adalah di trimester 2. Ya kan? Kenapa? Karena kalau ibu berpuasa di trimester 1 itu adalah masa-masa pembentukan organ tubuh yang vital seperti otak, ya, jantung, paru-paru, ginjal, hati, organ tubuh bagian dalam yang sangat vital. Jadi kalau misalnya ibu berpuasa pada trimester 1 dan tidak melakukan teknik atau cara berpuasa yang benar, dikhawatirkan nanti akan mengganggu pertumbuhan bayinya, janinnya, ya kan? Nah, sedangkan kalau ibu berpuasa di trimester 3, trimester akhir, itu adalah masa-masa menjelang persalinan. Nah, di sini kalau ibu sampai mengalami dehidrasi, itu bisa memicu terjadinya kontraksi. Dan dikhawatirkan juga air ketuban akan menjadi lebih sedikit. Nanti akan mempersulit pada saat proses persalinan. Kemudian juga pada trimester 3 itu terjadi pertambahan berat badan janin yang signifikan. Jadi artinya janin benar-benar perlu asupan nutrisi yang banyak dari ibunya. Karena pertambahan berat badannya itu pada trimester 3 itu cepat gitu ya. Jadi kalau ibunya puasa dan puasanya kurang baik, dikhawatirkan nanti akan berpengaruh kepada pertumbuhan perkembangan janin dalam kandungannya. Banyak ibu yang beranggapan, ibu hamil mesti beranggapan, nanti kan bisa pada saat berbuka, pada saat sahur, kita balas gitu ya. Nah, padahal yang penting itu bukan kenyang, bukan seberapa banyak, karena banyak juga yang berpikir kalau hamil itu makannya harus 2 kali lipat banyaknya gitu ya. Padahal yang penting itu adalah pemenuhan komposisi gizinya gitu. Jadi kalau ibu hamil menyusui itu hampir sama ya, kebutuhannya itu 2.500 kalori sehari. Jadi kalau dalam satu piring makan itu ya 50% adalah karbohidrat, ya, nasi ya. Kemudian 30% lagi adalah lauk pauk, protein, dan 20% lagi adalah lemak, ya kan? Jadi itu yang sebenarnya harus dipenuhi. Cuma banyak ibu beranggapan kalau sudah puasa ntar buka hajar es ya, yang manis-manis gitu ya kan. Nah itu yang tadinya ada manfaat mengontrol diabetes mellitus ya, mencegah terjadinya kencing manis, nanti malahan jadi pemicu kalau ibu tidak paham diet yang baik untuk ibu hamil dan menyusui pada saat berpuasa. Kembali ke yang tadi nih, syaratnya. Ibu menyusui itu syaratnya adalah kalau tadi ibu hamil
yang paling baik adalah puasa di trimester 2, maka pada ibu menyusui yang paling baik adalah setelah bayinya berusia di atas 6 bulan. Kalau pada ibu menyusui itu sebaiknya setelah bayinya berusia 6 bulan. Karena apa? Usia 0 sampai 6 bulan itu bayi hanya membutuhkan ASI ibunya saja. Itu disebut ASI eksklusif ya kan Mbak Rin ya. Dan di situ bayi belum mendapatkan makanan pendamping ASI. Jadi kalau ibunya berpuasa, kemudian puasanya kurang baik, caranya dikhawatirkan nanti produksinya akan berkurang, tidak bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Jadi nanti takutnya bayi malah mendapat susu formula atau malah nanti orang tua memberikan makanan pendamping padahal belum saatnya. Jadi yang paling baik pada ibu menyusui itu dianjurkan adalah setelah bayinya berusia 6 bulan. Karena kalau sudah 6 bulan, bayinya sudah dapat makanan tambahan pendamping ASI, bukan cuma ASI saja, seperti itu. Kemudian syarat berikutnya ya, kalau untuk ibu hamil dipastikan pada saat USG ya, dipastikan perkiraan berat badan janinnya itu sesuai dengan usia kehamilannya. Air ketuban juga jumlahnya cukup, ibu tidak mengalami penyakit yang bisa menyulitkan pada saat nanti berpuasa, ya kan? Tidak ada riwayat perdarahan selama hamil, ya kan? Kemudian tidak ada riwayat penyakit-penyakit yang bisa mengganggu pada saat ibu berpuasa, ya. Nah, kalau pada ibu menyusui juga hampir sama sih, Mbak Rin, hampir sama juga ya. Yang penting ibunya memang benar-benar dalam keadaan yang fit, ya. Kemudian berat badan bayinya dalam beberapa bulan belakangan itu selalu naik, ya. Artinya bayinya tidak sedang sakit, tidak sedang mengalami penurunan berat badan yang drastis. Karena nanti kalau ibunya puasa, bayinya sedang sakit, takutnya nanti malah memperburuk keadaan bayi gitu ya. Nah, jadi ini semua adalah syarat-syarat penting yang perlu diperhatikan, Mbak Rin. Nah, supaya nanti pada saat proses puasa, ibu berpuasa itu bisa dihindari penyakit atau masalah kesehatan baik pada ibu maupun pada janin atau pada bayi yang disusui, seperti itu. Nggak ngaruh sama bapaknya ya? Kayaknya nggak ngaruh ya. Tapi ada juga tuh beberapa bapak yang mengalami kehamilan simpatik istilahnya. Itu yang gimana tuh kami? Itu yang istrinya yang hamil, gitu? iya benar. Istrinya yang hamil, suaminya yang ngidam gitu. Nah, yang menariknya lagi Mbak Rin, kalau ibu hamil berpuasa tuh sebenarnya ya bisa mengurangi keluhan morning sickness atau mual muntah di pagi hari. Kenapa? Karena kan yang bikin morning sickness itu adalah pengaruh hormon yang menyebabkan ketika pagi asam lambung kita itu meningkat. Nah, tapi karena ibunya sahur, nah sahurnya kan jam 4 gitu ya. Nah ibu bangun jam 6 atau jam 5 gitu ya. Nah asam lambungnya itu lebih stabil. Karena kan baru diisi beberapa jam yang lalu. Nah ini yang bisa mengurangi keluhan mual muntah pada ibu hamil jika ibu berpuasa. Tentunya dengan catatan makanan yang dikonsumsi saat sahur dan berbuka juga makanan yang sehat. Nggak seperti yang tadi kita bahas ya, balas dendam gitu ya, es doger masuk, pisang goreng masuk, martabak manis masuk ya. Nah itu yang justru nanti malah merusak ya. Tidak kita berpikir barangkali kalau banyak makan manis-manis mengembalikan energi, santan-santan gitu ya. Nah ini kita bakalan lebih sehat, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Iya.